أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah selesai membahas masail dan tanbihat seputar udhiyah yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu terkait masalah aqiqah. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwasanya aqiqah yang rajih hukumnya apa? Indak ya Talha. Sunnah. Taib. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang mendorong untuk siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa lahirnya anak untuknya, Nabi mendorong untuk dia menyembelih hewan sebagai aqiqah untuk melepaskan si anak dari gadaian syaitan dan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling masyhur yaitu hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih, atau pada sebagian riwayat yang lebih masyhur murtahanun bi aqiqatih, tudbahu anhu yauma sabi'ih wa yuhlaku wa yusamma. Hadis ini ikhwan, hadis pokok terkait masalah sunnah-sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang memiliki anak. Dan pembahasan kita di sini terkait akikahnya diambil dari kalimat awal, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama menjelaskan makna tergadaikan yaitu dia berada di dalam tahanan syaitan atau memiliki peluang besar untuk tergoda oleh syaitan dan diganggu olehnya. Maka sebagai bentuk penjagaan awal dari orang tua agar anaknya ini selamat dari gangguan-gangguan syaitan adalah dengan menyembelih aqiqah. Jadi aqiqah selain sebagai bentuk syukur, juga sebagai langkah awal bagi para orang tua dalam upaya menjaga anak-anaknya dari gangguan syaitan. Dan lebih dari itu semua sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Dan juga datang dengan riwayat yang lebih sharih berupa perintah akhwan dari hadis Sulaiman bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al ghulami aqiqatuh fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha." Bersama anak itu akikahnya, yaitu bersama dengan kelahiran anak ada akikah yang disyariatkan. Fa ahriqu anhu daman, diperintahkan untuk apa? Menumpahkan atas namanya darah hewan sembelihan, yaitu untuk menyembelih akikah. Wa amitu anhul adza, dan singkirkan dari si anak tersebut adza, yaitu maksudnya untuk mencukur rambut si bayi. Di sini ada perintah fa ahriqu anhu dama. Tapi perintah ini demikian pula yang ada dalam hadis Samurah bin Jundub, di mana anak itu tergadaikan dengan akikahnya, dibawa kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengkaitkan penunaian akikah dengan apa? Dengan keinginan orang tua. Man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Siapa saja yang dilahirkan untuknya anak, kemudian dia ingin untuk menyembelih akikah, maka sembelihlah akikah. Sehingga dengan hadis ini perintah pada hadis-hadis yang lain untuk menyembelih akikah itu dibawa kepada perintah lil istihbab, dan ini pendapat yang rajih bahwasanya akikah hukumnya sunnah, merupakan pendapat jumhurul ulama. Baik. Dan akikah itu sendiri pengertiannya akhwan, ma yudhakka 'anil mauludi syukran lillahi ta'ala bi niyyatin wa syara'ita makhsusah. Hewan yang disembelih atas nama bayi sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Dan penamaan akikah pada sebagian riwayat akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya, tapi lebih menyukai untuk dinamakan sebagai nasikah. Penamaan nasikah itu lebih utama dibandingkan penamaan akikah, walaupun kemudian penamaan dengan akikah itu lebih masyhur, sampai-sampai lafaz yang lebih utama itu apa? Terkalahkan. Jadi di sana ada lafaz yang lebih utama untuk digunakan, apa namanya? Indak ya Fatur, nasikah. Taib, sebagaimana dalam hadis tadi, man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka falyansuk. Taib. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian riwayat telah menggunakan apa? Lafaz akikah, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih. Sehingga kedua lafaz tersebut lafaz yang masyru', cuman lebih bagus dan lebih dicintai oleh Nabi penggunaan istilah nasikah. Taib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, anil ghulami syatani wa taib. Kita baca dari awal. Wa tusannul aqiqatu fi haqqil ab.
Disunahkan akikah dengan apa? Sunnah yang muakkadah pada hak bapak, ya, ayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wulida lahu walad. Siapa saja yang dilahirkan untuknya seorang anak. Siapa ini berarti maksudnya man wulida lahu walad? Si ayah atau si ibu? Indaka Mujahid. Si ayah. Karena ayah, anak itu kan dilahirkan untuk dia. Oleh siapa? Oleh si ibu. Ibu yang melahirkan. Sedangkan ayah, yaitu yang anak tersebut dilahirkan untuknya. Karena anak itu kan anaknya si bapak. Jadi dari lafaz hadis man wulida lahu walad, di sini menunjukkan bahwasanya yang paling berhak untuk mengakikahi anaknya siapa? Bapak. Tayyib, si bapak. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, qala ashabuna innama ya'uqqu 'anil mauludi man talzamuhu nafaqatuhu min malil 'aqd, la min malil maulud. Hanyalah akikah itu, yaitu orang yang mengakikahi anak atau mengakikahi bayi, ya kawan. Tayyib, yang terkena pembebanan untuk mengakikahi bayi siapa? Yaitu orang yang wajib untuk menafkahi bayi tersebut. Bukan diambil dari harta si bayi. Tayyib, bukan diambil dari harta si bayi. Dan dalam catatan kaki kita perhatikan, fayusannu lil abi an yadhbaha syataini idza wulida lahu gulam. Disunahkan bagi ayah untuk menyembelih 2 ekor kambing apabila dilahirkan untuknya anak laki-laki. Wa yadhbahu syatan idza wulidat lahu jariyah, dan disunahkan untuk menyembelih seekor kambing apabila dilahirkan untuknya seorang anak perempuan. Apa dalil pembedaan ini? Li hadithi Ummi Kurz Al-Ka'biyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'anil ghulami syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syah. Berdasarkan hadis Ummu Kurz Al-Ka'biyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disembelih akikah atas nama anak laki-laki 2 ekor kambing, dan atas nama perempuan, ya, anak perempuan 1 ekor kambing. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dan hadis Ummu Kurz Al-Ka'biyah ini, akhwan, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, sanadnya sahih. Telah mensahihkannya Syekh Albani rahimahullahu taala. Di antara yang menguatkan riwayat Ummu Kurzin Al-Ka'biyah yaitu hadis Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, as-sunnatu 'anil ghulami syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syatun. Yang sunnah ini yang utama, kalau mau mengakikahi anak laki-laki itu 2 ekor kambing yang mukafi'atan, 2 ekor kambing yang besarnya sama, ya, dari ciri-cirinya, kondisinya yaitu sama, tidak terlalu jauh. Makanya jangan sampai 2 ekor kambing yang beda jenis, misalnya satunya domba, satunya kambing Jawa, jangan. Satunya besar, kemudian satunya kecil. Ini tidak sesuai dengan sunnah yang dibimbingkan. Tapi hendaknya ketika menyembelih akikah untuk anak laki-laki, yaitu syatan mukafi'atan, 2 ekor kambing yang apa?
serupa dari sisi besarnya. Nah, tidak jauh beda antara keduanya. Adapun wa 'anil jariyati syah. Nah, untuk anak perempuan maka 1 ekor kambing. Hadis Aisyah ini akhwan yang menyatakan as-sunnah ini hukumnya marfu'. Tayyib dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang hasan. Dan Syekh Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah mensahihkan athar tersebut. Juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, nah yang kita baca tadi, man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka anhu falyansuk 'anil gulami syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syatun. Sama. Seorang yang ingin mengakikahi anaknya, yaitu dengan istilah di hadis ini yaitu untuk mengadakan nasikah, menyembelih nasikah. Tayyib, maka untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang serupa, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tayyib. Dan hikmah dibedakannya laki-laki dan perempuan pada kadar akikah akhwan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Naam, annaha 'ala nisfi min ahkamiz zakar wa ni'matu 'ala al-walidi biz-zakari atam was-sururu wal farhatu bihi akmal fa kana syukru 'alaihi aktsar. Baik. Jadi hikmah ya wal hikmatu fil farqi baina dzakari wal untha fi miqdaril aqiqah annaha 'ala nisfi min ahkamiz zakar. Naam. Wa ni'matu 'ala al-walidi bidzakari atam. Jadi hikmah dibedakan ya kawan di kadar aqiqah. Kenapa? Karena apa? Hukum perempuan itu kan pada banyak hal itu setengah dari laki-laki. Dalam masalah warisan, nah laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Dalam persaksian juga 1 orang laki-laki, nah ketika mau diganti dengan saksi perempuan maka diganti dengan 2 orang saksi perempuan. Dalam banyak hukum-hukum syar'i, nah wanita itu setengah bagian dari apa? Dari laki-laki. Kemudian yang kedua dikatakan nikmat yang didapat oleh seorang ayah dengan lahirnya anak laki-laki itu lebih sempurna. Kebahagiaan lebih banyak. Apalagi dulu di zaman jahiliyah. Nah, sampai-sampai kalau melahirkan anak perempuan mereka sangat sedih, malu. Nah, tayyib, seperti tertimpa musibah, bukan mendapatkan nikmat. Tapi hal ini kemudian dihapus di dalam Islam. Bahwasanya kedua-duanya adalah nikmat yang harus disyukuri, cuman dibedakan di mana kesyukuran terhadap kelahiran anak laki-laki itu lebih banyak. Makanya apa? Makanya mengakikainya pun dengan apa? 2 ekor kambing. Taib. Dan sebagai faedah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Tuhfatul Maudud. Naam. Inna Allah subhanahu fadala baina adh-dhakari wal untha wa ja'ala al-untha 'ala an-nisfi min adh-dhakari fil mawarith wad diyat wa syahadat wal 'itq wal 'aqiqah. Pada 5 hukum syar'i ya kawan. Ingat-ingat. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan laki-laki atas perempuan dan menjadikan perempuan itu setengah dari laki-laki itu pada 5 perkara.
Ada 5 perkara. Baik, yang pertama pada mawaris, pada hukum waris. Pada hukum waris, jatah perempuan itu setengah jatah laki-laki. Atau dengan kata lain, jatah laki-laki berapa kali lipat jatah perempuan? Nasrul? 2 kali lipat. Iya kan? Dibolak-balik harus bisa, paham? Kemudian diat. Ya, diat laki-laki dengan diat perempuan beda. Nah, diat perempuan itu setengah dari diat laki-laki. Kemudian syahadat pada persaksian. Ya, persaksian, nah, perempuan setengahnya. Karena apa? Kalau 2 orang perempuan baru bisa menggantikan 1 orang laki-laki. Yang keempat pada al-'itq, pada pembebasan budak. Dan yang kelima pada aqiqah, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Dan di catatan kaki, di cetakan kita, akhwan, disebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As secara sempurna kita baca, padanya faidah tentang apa? Tentang tadi, penggunaan istilah nasikah dan tidak disukainya penggunaan aqiqah. Wali hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah. Nabi ditanya tentang aqiqah. Faqala innallaha la yuhibbul 'uquq. Sungguhnya Allah tidak suka 'uquq, tidak suka apa? Tidak suka kedurhakaan. Wa ka'annahu karihal isma. Ya, sepertinya Nabi tidak menyukai penamaan dengan aqiqah. Karena dekat dengan apa? Dengan 'uquq. Yaitu dari sisi bahasa saja, walaupun tentu maknanya yang diinginkan beda. Jadi dari sisi penamaan Nabi sepertinya tidak terlalu suka. Walaupun pada hadis yang lain Nabi menggunakan ungkapan itu menunjukkan tidak sampai tingkatan haram penggunaan aqiqah. Tapi di sana ada yang lebih utama, yaitu dengan nasikah. Qalu ya Rasulullah innama nas'aluka an ahadina yuladulah. Maka para sahabat kemudian memperjelas pertanyaannya, wahai Rasulullah, hanyalah kami ingin bertanya kepada Anda tentang salah seorang di antara kami yang dilahirkan untuknya seorang anak. Qala, maka Nabi kemudian menjawab, man ahabba an yansuka an waladihi falyansuk anhu. Siapa saja yang ingin membuat nasikah untuk anaknya, maka apa? Silahkan sembelihlah nasikah. Anil ghulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang serupa, dari sisi besarnya dan juga jenisnya hampir sama lah. Kemudian untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis ini masyhur, telah kita ulang berkali-kali tadi. Dia falakhwan tayyib, menjadi dalil pokok tentang apa? Sunnahnya aqiqah, bahwasanya aqiqah tidak sampai tingkatan wajib. Kemudian juga di sini diambil dalil bahwasanya ada ungkapan yang lebih bagus sebenarnya dari aqiqah, yaitu nasikah. Kemudian juga di sini diambil kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing untuk nasikahnya. Rawa Malik an Zaid bin Aslam an rajulin min Bani Damrah an abihi binahwihi duna qawlihi anil ghulami syatan ila akhirih. Wa akhrajahu al-Baihaqi wa qala wa hadha idan dhamma ila al-awwal qawiyan faqad 'allaqa fihi ma dzalika bi mahabbatih. Ini pendalilan tentang sunnahnya. Nabi telah apa? Mengkaitkan aqiqah dengan mahabbahnya. Ai innal aqiqata laysat wajibatan wa inna ma hiya sunnah li'annahu 'allaqaha bi mahabbatil ab. Maksudnya bahwasanya akikah itu tidak wajib. Ya, akikah tidak wajib. Hanyalah hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan penunaiannya dengan mahabbah, yaitu kesukaan si bapak.
Kalau bapak tidak suka, tidak ingin untuk akikah, maka tidak terjatuh dalam dosa. Baik. Kemudian apakah boleh untuk mengakikahi seorang anak laki-laki dengan 1 ekor kambing? Taib. Dari pembahasan tadi yang afdal apa? 2 ekor kambing. Taib ketika mampu. Akan tapi ketika mampunya cuma 1 ekor kambing, maka itu sah untuk tertunaikan ibadah nasikah atau akikah ini. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Dalil yang menunjukkan bahwasanya 1 ekor kambing tetap sah walaupun anak yang dilahirkan itu laki-laki adalah hadits Buraidah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan, kunna fil jahiliyati idza wulida li ahadina ghulamun dhabaha syatan wala takhara bidamiha. Ini dulu di zaman jahiliyah, kawan. Bagaimana mereka menyembelih akikah. Dulu kami kalau di zaman jahiliyah, jika dilahirkan untuk salah seorang di antara kami seorang anak laki-laki, maka dia akan menyembelih seekor kambing dan melumuri kepala si bayi itu dengan darah sembelihan tadi. Sembelih, kemudian kepalanya dilumuri darah. Falamma ja'allahu bil Islam kunna nadbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa nulattikhuhu bi za'faran. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuk kami Islam, yaitu memberikan hidayah kepada kami Islam, maka kami pun menyembelih 1 ekor kambing untuk apa tadi? Anak laki-laki. Menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-laki dan kami mencukur kepalanya dan mengolesinya dengan za'faran, yaitu salah satu jenis minyak wangi. Maka dari hadis Buraidah ini, akhwan, kita mengambil faidah bahwasanya dulu di zaman jahiliyah sudah diketahui mereka juga sudah mengamalkan bentuk kesyukuran atas kelahiran anak dengan menyembelih kambing. Cuman mereka menyembelih kambing untuk 1 orang laki-laki, ya anak laki-laki tetap menyembelih kambingnya 1, tapi apa bedanya? Kepalanya diapakan? Yahya? Dilumuri darah siapa? Darah bayinya, dilumuri darah kambingnya. Taib. Kemudian setelah masa keislaman tetap berlaku. Boleh untuk apa? Mengakikahi anak laki-laki dengan 1 ekor kambing, tapi tidak diolesi dengan darah kambingnya. Kemudian diganti rambut bayinya dicukur dan diolesi dengan minyak wangi. Maka ini juga, ketika mencukur setelah dicukur gundul, diolesi dengan minyak wangi, tapi hati-hati minyak wangi yang memang cocok dengan bayi. Taib, cocok dengan bayi, bukan minyak wangi yang keras yang mungkin malah akan membikin mandorot di kulitnya. Pakai yang memang sudah untuk bayi, baby oil atau apa yang memiliki bau wangi sudah cukup. Karena apa? Intinya ada padanya bau harum. Baik. Dan ini pendapat yang rajih. Jika memang mampunya cuma 1 untuk anak laki-laki, maka tidak mengapa. Itu cukup. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.